Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah menyertai kehidupan kita semua hingga kita boleh ada sampai saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih kita alami. Tidak mengurangi semangat spiritual iman sebagai umat Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya, menyembah dan memuliakan nama-Nya. Dalam ibadah ini, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus, menyambut dengan sukacita Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah di rumah masing-masing secara online baik lewat Zoom meeting maupun Facebook. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Penatua Mary Rondono Urumbai, SKM, Magister Kesehatan. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya, pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Mari kita berdiri dan mulai ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Bapakku
kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Yesaya 30 ayat 1 berkata, "Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah." Kita nyanyikan klik 122, Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 51 ayat 19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Mari kita berdoa. Di hari ini, di hari yang kudus, kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur untuk kasih kebaikan pemeliharaanmu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami ada di tempat ini memuji menyembah Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara yang terhubung lewat aplikasi Zoom maupun YouTube. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan telah memilih kami sebagai gereja Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa buat persekutuan yang boleh kami nikmati hari ini. Setelah kami terpisah oleh karena adanya pandemi COVID-19 di mana kami harus beribadah dari tempat kami masing-masing. Hari ini kami boleh memulaikan ibadah on-site dengan kehadiran yang terbatas. Tuhan memberkati kami semua menyertai peribadatan ini dari awal hingga selesai. Dan di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, Bapa, kami datang kepadamu karena kami sadar bahwa kehidupan kami seringkali tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sering kami masih jatuh dalam berbagai-bagai dosa, baik itu dosa dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Kami bersyukur Bapa atas persekutuan yang tercipta antara Engkau dan kami sebagai pribadi. Persekutuan yang tercipta dalam hubungan-hubungan di dalam keluarga. Kami bersyukur atas persekutuan yang boleh tercipta di antara jemaat, di tengah masyarakat berbangsa, bernegara, bahkan di tengah-tengah dunia ini.
Kami sadar ada begitu banyak panggilan Tuhan, di mana kami memuliakan Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang ada itu. Tetapi banyak kali Bapa, kami melakukan kesalahan sehingga hubungan-hubungan itu menjadi rusak. Kami memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kami, bahkan berbagai-bagai dosa dalam bentuk apapun. Apakah itu yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa dan memohon belas kasihan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami. Terima kasih Bapa, ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut dengan NKB nomor 19, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tak
Jemaat diundang untuk berdiri. Dan mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Roh-Mu Tuhan yang menerangi kami, yang memberikan kami pengertian, yang menyingkapkan segala hal-hal yang tersembunyi. Dan kami butuh Engkau yang memberikan kami pengetahuan. Karena itu Bapa, Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami dengarkan ini, itu akan menjadi remah di dalam kehidupan kami. Akan kami hidupi dalam kehidupan kami. Karena Engkau menghendaki kami tidak hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Demikian kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang hari ini Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu dengan roh dan hikmat-Mu Tuhan, dan Engkau menaruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu untuk diperkatakan bagi kami semua, jemaat yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama dengan judul Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman, dan judul berikutnya adalah penutup. Mari kita mulai. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa
sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, BPMS memberikan tema khotbah pada hari ini adalah jangan menjadi pemecah belah persekutuan. Saudara-saudara, kalau kita baca apa suatu persekutuan, ya dikatakan bahwa persekutuan itu adalah gabungan dari dua orang, ya, atau lebih, ya, di mana mereka memiliki dan menyelenggarakan satu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena persekutuan itu. Nah, dalam kehidupan kita mengenal persekutuan itu pertama adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian setelah persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan yang paling dekat adalah persekutuan di tengah-tengah keluarga. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, itu keluarga inti. Kemudian ada keluarga besar, ya. Ada orang tua dari suami istri, juga ada saudara-saudara mungkin, ada ponakan, ada ipar, dan lain-lain. Lebih besar dari itu adalah persekutuan berjemaat. Dan kemudian ada persekutuan bermasyarakat, ya, berbangsa, bernegara, bahkan berdunia. Nah, saudara-saudaraku, sebagai kita dikatakan orang-orang percaya, ya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap dan masuk ke dalam terang Kristus. Untuk apa? Untuk kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan di dunia ini, Tuhan inginkan adalah kita menjadi gambaran kemuliaan Allah. Jadi betapa berharganya kita, ya. Saking berharganya kita, Tuhan harus turun dari sorga untuk menebus kita yang telah jatuh di dalam dosa lewat Adam dan Hawa. Kejatuhan itu telah dipulihkan oleh Tuhan lewat kedatangan Yesus Kristus yang mati bagi kita dan yang bangkit dan yang hari-hari ini sedang menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Ada jaminan kehidupan kekal. Ada jaminan ketentraman, kebahagiaan bagi kita orang yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini dalam hubungan dengan sesama kita, itu sebetulnya ada panggilan di mana kita mengekspresikan, kita menggambarkan tentang kasih Tuhan itu kepada kita dengan digambarkan kasih kita kepada sesama kita. Ya, pertama-tama tentu orang yang menerima dampak dari kasih atau hubungan kita dengan Tuhan adalah keluarga inti kita. Kemudian keluarga besar, jemaat, dan masyarakat. Nah, saudara-saudara, kita tentu sadar sesadar-sadarnya bahwa di dalam persekutuan itu, namanya persekutuan itu bicara kesatuan. Tadi kan ada kesatuan hati, ada kebersamaan, ada kesatuan tujuan.
kesatuan itu bisa pecah. Apa buktinya? Kita melihat bahwa di awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden, ada satu hubungan yang intim, yang mesra antara Allah dengan manusia. Tetapi kemudian hubungan itu menjadi rusak karena Hawa dan Adam tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berkata, semua pohon, semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali ya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ada pohon kehidupan di tengah taman ini. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa mendengarkan suara yang lain, ya. Mereka mendengarkan iblis yang datang menawarkan kemuliaan. Bahwa kalau mereka makan buah itu, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Jadi kejatuhan manusia, rusaknya hubungan dengan Allah Bapa itu pertama-tama karena mendengarkan suara lain. Karena tidak fokus pada apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika mereka mendengarkan suara yang lain itu, mereka fokus pada diri sendiri, apa yang memuaskan dia, apa yang menyenangkan dia, apa yang memuliakan dia. Itu adalah penyebab timbulnya atau rusaknya hubungan antara Allah dan manusia. Nah, firman Tuhan pada hari ini juga mengatakan bahwa persekutuan itu bisa pecah karena adanya kefasikan. Dikatakan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus, artinya kita mendengarkan apa yang dikatakan iblis, apa yang dikatakan oleh dunia, maka kita bisa hidup dalam kefasikan. Itu ditandai dengan sikap hidup dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam penyembahan berhala, mengandalkan kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan. Kita bisa hidup dalam kecemaran, kita bisa hidup di dalam iri hati, hawa nafsu, dan lain-lain. Dan itu bisa menimbulkan perpecahan atau rusaknya hubungan. Baik itu hubungan dengan Tuhan, hubungan di dalam keluarga, hubungan di dalam berjemaat, dan hubungan di dalam masyarakat. Karena kalau dalam hubungan-hubungan kita itu kita mulai berfokus pada diri kita, bahwa saya yang harus didengar, saya yang harus ditaati, saya yang lebih tinggi, kamu lebih rendah, ya. Maka itu tentu akan mengancam hubungan-hubungan di dalam persekutuan itu sendiri. Kemudian hal lain yang dikatakan dalam pembacaan ini adalah ya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai, ya, ajaran-ajaran yang bisa mengejek Tuhan. Dan itu terjadi, ya. Kita mungkin diejek dengan iman kita. Bagaimana mungkin Tuhannya orang Kristen beranak? Bagaimana mungkin Tuhannya orang Kristen itu menjadi manusia? Bahkan ada juga ajaran-ajaran yang menentang kebenaran firman Tuhan dengan dasar-dasar hubungan sosial. Ini kan hak asasi. Ya, hak asasi kita lah untuk bisa menikah antar homoseks, antar lesbian.
atas nama hak asasi, atas nama hubungan sosial, kita membelakangi firman Tuhan. Dan ini sudah dikatakan di dalam pembacaan, akan tampil hari-hari ini orang yang mengejek iman kita. Dan tentu dalam persekutuan ini akan ada orang yang mendengarkan firman, tetapi ada juga yang akan mendengarkan apa kata dunia. Dan itu bisa mengancam persekutuan kita berjemaat. Juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin kita punya pandangan yang lain, berbeda antara suami istri. Berbeda antara orang tua dan anak dan saudara bersaudara, dan itu bisa mengancam kehidupan kita kalau kita tidak mampu mengolah perbedaan-perbedaan itu. Ada begitu banyak keluarga yang bercerai karena alasan tidak ada kecocokan lagi. Kenapa tidak cocok? Karena masing-masing mau berfokus pada diri sendiri. Padahal kita punya Tuhan yang di surga mau mengkenosiskan dirinya. Mau mengosongkan dirinya, meninggalkan segala yang mulia. Ya, di dalam surga dia turun menjadi manusia untuk bisa merasakan apa sih yang dirasakan manusia. Sehingga dia begitu memahami siapa kita dalam kelemahan kita. Allah kita, Yesus Kristus mengkenosiskan dirinya. Tetapi orang seringkali pasang harga. Ya, pasang harga. Kita punya harga diri. Ya, satu kali ngana masih kasih maaf. Ya, yang kedua, yang ketiga, sorry, ngana punya harga, kita punya harga. Itu terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, sehingga yang ada baku balas, ngana punya kekuatan, kita pun punya kekuatan. Ya, yang mengakibatkan kehancuran dari keluarga itu sendiri. Demikian juga dalam persekutuan, dalam berjemaat. Ya, ketika kita tidak mampu mengkenosiskan diri kita, merendahkan diri kita, maka yang ada, yang timbul adalah ego-ego pribadi kita. Harga diri, ya, masa kita ya mungkin ditegur, masa kita dianggap masukan saya tidak penting dan sebagainya. Jadi hal-hal yang demikian itu bisa terjadi dalam persekutuan kita, ya, dan bisa mengancam timbulnya perpecahan dalam persekutuan itu. Akan tampil pengejek-pengejek. Mungkin ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara memilih untuk hidup seperti apa maunya Tuhan, orang akan bilang begini, hidup kok masih di dunia susah mading di surga. Ya. Sok rohani, biasa juga. Ya. Dan kita bisa jatuh di kondisi itu. Iyo Kang, masih dunia kok. Tuhan kok maklum, Tuhan kok masih di dunia. Jadi kita membuat pembenaran-pembenaran atas pelanggaran kita. Karena dasar orang kok masih di dunia. Orang masih daging, masih lemah. Karena apa? Karena kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus telah datang menebus kita, mengangkat kita dari dosa, dan telah mengalahkan kuasa iblis itu diletakkan di bawah kaki kita. Dan Yesus telah menghembuskan rohnya kepada kita, kepadamu kuberikan kuasa. Ya, untuk mengalahkan roh-roh jahat. Menginjak-injak kepala ular, menginjak kala jengking. Kepadamu kuberikan kuasa, ada otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan kuasa-kuasa musuh. Ya, tetapi karena memang hati kita yang masih degil, ya. Kita mengeraskan hati sehingga kita tidak mau pakai kuasa Tuhan itu. Ya, dan kita melakukan pembenaran-pembenaran atas apa yang kita lakukan. Kita mungkin akan menghadapi pengejek-pengejek atas kehidupan rohani kita. Atau mungkin orang akan bilang, mana kata ding Tuhan selalu, martu hidup dapalia begitu-begitu jo. Mana kata ding Tuhan selalu, dapalia kita tuh diberkati.
Ya, kita pe ekonomi tinggi, kita banyak duit, jabatan aku makin naik dibandingkan dengan kamu yang siang malam mungkin bersekutu dengan Tuhan, hidupmu begitu-begitu saja. Ya. Orang mungkin akan mengejek keadaanmu. Tetapi apakah itu mempengaruhi sukacitamu? Hidup ini adalah apa kata Tuhan dan bukan apa kata orang. Amin. Ya, hidup ini kita bangga kalau Tuhan bilang, aku bangga padamu nak. Aku bangga. Kamu sanggup berdiri di atas firman sekalipun kamu disepelekan orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita akan ada pengejek-pengejek di hari-hari ini. Dan pengejek-pengejek ini bisa memecah belah kehidupan kita. Ya. Bisa memecah belah kehidupan persekutuan kita. Baik dengan Tuhan, baik dengan keluarga, baik di dalam kita berjemaat. Dan tentu perbedaan lain yang bisa merusakkan hubungan-hubungan itu adalah latar belakang kehidupan kita. Latar belakang budaya, latar belakang agama, suku, ras. Bahkan torang pun yang hidup di dalam pernikahan, torang itu jadi suami istri rata-rata kan dalam umur berapa kita deh? Mungkin di atas 20 tahun rata-rata ya. 20 sampai 30 tahun kita membentuk keluarga. Kita ketemu pasangan kita, dia sudah umur berapa? Kalau rata-rata kita ketemu pasangan kita sudah umur 25 tahun, 20 tahun artinya apa? Kita menerima satu produk jadi. Dia datang dari budaya keluarganya, dia datang dari lingkungannya, dia datang dari masa lalunya, bergabung dengan karakter kita. Dan itu perjuangan Bapak Ibu. Ya. Kita tidak akan mungkin jadi sama persis, tetapi bagaimana kita akan berdinamika di dalam perbedaan-perbedaan yang ada antara suami dan istri. Sehingga rumah tangga itu di tengah-tengah perbedaan kita tetap memiliki sukacita, kita tetap memiliki pengharapan. Karena orang kalau nak kuat, seperti tadi itu, ego yang mulai berbicara, siapa ngana, siapa kita bisa hancur. Ya. Karena kita tidak bisa bertahan dalam dinamika hubungan antara suami istri. Ya, yang satu mungkin pemarah, yang satu pembadiam, yang satu mungkin gaul, yang satu suka badiam di rumah. Ada perbedaan-perbedaan yang kalau kita tidak olah dengan baik, tidak diolah di atas kebenaran firman Tuhan, perbedaan itu yang akan menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu beberapa contoh hal-hal yang bisa merusak persekutuan kita, baik persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan jemaat, dengan bermasyarakat. Nah, tentu kita tahu kalau hubungan rusak itu bukan cuma orang yang terima. Dalam hubungan keluarga, rusaknya hubungan suami istri itu akan diterima oleh anak cucu turun-temurun. Ya, kita menyaksikan bagaimana keluarga-keluarga yang kehilangan sosok ayah dan ibu akibat perceraian. Anak cucu harus menanggung luka-luka di dalam keluarga itu. Padahal ketika Allah menyatukan suami dan istri, Maleakhi 2 ayat 15 berkata, dalam kesatuan roh dan daging itu, aku menghendaki adanya keturunan-keturunan ilahi. Tapi kalau kita gagal sebagai orang tua untuk memberikan gambaran Allah dalam kehidupan kita, maka anak cucu kita juga menanggung apa yang kita putuskan hari ini. Nah, saudara-saudara, karena itu apakah yang perlu kita lakukan? Pembacaan hari ini di dalam ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Pertama, sebagai pribadi dan keluarga, dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Jadi yang harus kita
Lakukan pertama adalah kita membangun diri kita sendiri. Seringkali orang bingung, terlalu bingung dengan orang lain mau bangun DP diri. Ya, orang terlalu kepo dengan orang lain mau membangun DP iman dan orang melupakan bagaimana orang membangun diri kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membangun diri sendiri. Ya. Membangun diri sendiri. Kalau orang lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya, biar kita bisa memahami siapa kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau dikatakan bangunlah dirimu sendiri, yang kita bangun adalah unsur 3 tadi itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh jasmani, fisik itu yang kelihatan, ya. Ini tubuh-tubuh fisik. Tetapi ada jiwa. Jiwa itu bicara tentang pikiran, torang pe perasaan, torang pe kehendak, niat. Itu bagian dari jiwa. Dan roh itu bicara roh hati nurani kita itu yang terhubung dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan bangunlah dirimu, saudara-saudaraku, itu berarti kita berkewajiban membangun 3 bagian ini. Persoalannya sekarang kalau orang kembali merefresh kehidupan kita sampai di titik ini, apa yang kita bangun selama ini? Kita mungkin membangun roh kita. Kita membangun jiwa kita. Kita membangun visi kita. Tapi kalau kita mau jujur, dari ketiga hal yang kita bangun itu, kita lebih banyak membangun yang sifatnya kelihatan. Kita membangun yang sifatnya jasmani, yang dapat dilihat orang. Ya. Dan kita mengabaikan sesuatu yang di alam roh. Kita mengabaikan sesuatu yang dalam kekekalan. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah manusia roh yang tinggal, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi tubuh ini cuma tempat kediamannya roh dan jiwa. Berarti yang utama apanya? Roh dan jiwanya, bukan tubuh. Tetapi orang seringkali gagal fokus ya. Kita memelihara, kita membesarkan sesuatu yang sifatnya jasmani. Sehingga tidak heran dari kecil kalau orang dengar orang tua akan tanya Pak anak-anak atau orang lain akan tanya, mau jadi apa kalau sebesar? Oh, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi presiden. Pencapaian-pencapaian di dunia ini sehingga anak-anak pun kita sekolahkan untuk pencapaian-pencapaian itu. Apakah itu salah? Membesarkan jasmani tidak salah, tapi jangan kita gagal fokus. Karena kalau karakter kita tidak dibangun di atas dasar firman, kalau rohani kita tidak dibangun di atas dasar firman, kita mungkin menjadi orang tinggi tetapi kita mempunyai mental yang kanak-kanak. Ya, karena firman Tuhan berkata ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, anak Allah itu teknon. Bayi rohani. Artinya apa? Bayi ini perlu dibesarkan. Perlu diasuh, perlu dikasih makan untuk dia jadi dewasa rohani. Sehingga tidak heran kan kalau Paulus bilang, ada kanak-kanak rohani. Ya, ada masa akil balik rohani, ada masa dewasa. Nah, saudara-saudaraku, 3 hal ini perlu kita besarkan. Roh kita perlu dibesarkan dengan firman.
Caranya seperti apa? Kalau kita membesarkan jasmani kita dengan makan 3 kali sehari, ada DP snack-snack 2 kali, torang latihan, torang ujian, ya torang istirahat, demikian juga roh dan jiwa kita. Roh kita butuh makan Bapak Ibu. Makanannya apa? Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang roh dan tubuh ini bertentangan. Kalau roh kita penuh, pasti kedagingan kita mati. Amin. Pasti. Jadi kalau kedagingan kita menonjol, kita sadar roh kita ini kanak-kanak berarti. Kurang mendapatkan asupan. Nah karena itu firman Tuhan berkata, akan tetapi saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Untuk membangun itu kita perlu dengarkan firman. Untuk membangun itu kita perlu dengar firman. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak mungkin iman kita kuat kalau kita tidak dengar firman. Nah pertanyaannya hari ini, seberapa banyak engkau memberi makan rohmu dengan baca firman setiap hari? Kalau engkau terhubung dengan firman Tuhan hanya pada saat beribadah di gereja, hanya dalam ibadah kolom, pasti rohanimu akan sakit-sakitan. Pasti rohanimu akan kurus dan kau gampang jatuh. Dan karena itu mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, Tuhan akan semakin menyingkapkan hal-hal yang selama ini kita tidak pahami. Tetapi cara mendengarkan bukan asal mendengarkan Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 21 bagian B dia katakan gini, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ada syaratnya. Kita dengar firman Tuhan itu dengan sikap hati yang lemah lembut. Artinya apa? Kalau Tuhan bilang jangan gitu. Jangan orang memberontak. Kalau firman Tuhan kita terima dengan kekerasan hati, itu sama dengan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Dia akan bertumbuh tapi sesaat saja. Waktu dengar bergelora tuh hati bertobat, esok bikin lagi. Itu firman yang tumbuh di atas batu. Karena hanya bagian kecil ya tanah yang ada di batu-batu itu. Jadi kalau kita terima firman dengan keras hati, itu tidak akan punya kuasa dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang bilang. Dan firman Allah itu tidak pernah bohong. Ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Perlu merespon firman dengan lemah lembut, kerendahan hati. Ya Tuhan, kalau firman ini menegur aku terima Tuhan, ampuni aku. Tetapi kalau kita terima dengan kekerasan hati kita tidak mau ditegur, ya, yang ada seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh tetapi kemudian dia layu. Nah, firman yang jatuh di tanah yang baik itu Markus 4 ayat 20 berkata begini, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ini bicara benih ya, benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi kalau firman Tuhan hari ini ya mengingatkan kita untuk membangun dirimu sendiri di atas iman, pertama yang kita ingat bahwa untuk kita dibangun di atas iman, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Kemudian cara mendengarkan firman Tuhan itu adalah firman diterima dengan lemah lembut. Orang lihat kan kalau orang biasa bakobong, tanah yang gembur itu tanah yang lembut. Itu tanah yang gembur itu sangat baik untuk tumbuhnya pohon.
Ya demikian juga hati kita ya, untuk benih firman ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Syaratnya hati kita harus gembur. Hati kita harus lemah lembut. Hati kita harus baik. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan firman dikatakan berdoa di dalam roh. Saudara-saudara, sekarang kita bisa evaluasi doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini seperti apa. Apakah doa-doa untuk memuaskan segala keinginan kita, atau doa kita pengagungan kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa segalanya telah Tuhan sediakan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, segala sesuatunya Tuhan sudah sediakan lebih dulu, ya. Apa yang terang, gelap, bumi, langit, air, darat, udara, makanan telah Tuhan sediakan, baru Dia ciptakan kita. Karena itu hari-hari ini kita percaya bahwa apapun yang akan kita makan itu Tuhan telah sediakan. Ya. Karena itu kalau orang selalu datang pada Tuhan, Tuhan minta ini, minta itu. Nggak salah sih, tetapi kalau pokok doa kita sebagian besar adalah minta hal-hal yang demikian, sebetulnya kita berpusat pada diri sendiri. Tetapi kalau kita berpusat kepada Tuhan, maka doa kita, aku naikkan syukur, aku menghormati Engkau Tuhan. Ya, aku mengagungkan nama-Mu karena Kau Allah yang baik, Allah yang memelihara kehidupanku, Allah yang telah merancang masa depanku dengan sempurna, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan kebaikan. Maka aku mau datang kepadamu mengucap syukur Tuhan. Hari ini aku percaya apapun yang akan aku alami hari ini, semuanya baik. Walaupun mungkin saudara setelah berdoa, kok kenyataannya gini Tuhan? Tapi kalau kita punya cara pandang Tuhan, kita tahu bahwa keadaan ini pun diizinkan Tuhan untuk membuat engkau memahami apa yang Tuhan mau. Kalau selesai berdoa engkau meminta kebahagiaan yang ada di depan mata kekecewaan, hari ini Tuhan terima kasih engkau melatih aku bagaimana punya karakter Kristus yang mengampuni, yang sabar, yang mengasihi. Kepada orang-orang yang dilihat oleh dunia mungkin tidak pantas kau kasihi. Ketika kita fokus pada Tuhan, maka semuanya akan kita lihat dari kacamata Tuhan. Maka kita akan menghadapi kehidupan yang tidak stres. Kenapa kita stres? Karena kita fokus pada pencapaian-pencapaian kita. Aku mau hari ini Tuhan memberkati aku dengan limpah apa? Limpah doi. Aku ekonomiku pulih, aku sembuh. Pencapaian-pencapaian kita. Ya, dan kita tidak mampu melihat apa maunya Tuhan ketika Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Saudara-saudara, dalam pengalaman hidup saya belajar ternyata ada dua cara Tuhan melepaskan kita dari masalah. Pertama, Tuhan menghilangkan masalah itu sendiri. Ya, kalau kau sakit kau sembuh. Nggak ada uang jadi ada uang. Nggak ada makan jadi ada makan. Keadaan yang diubahkan. Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, dan itu sebetulnya bagi saya itu mujizat terbesar. Ketika kita yang dirubah oleh Tuhan. Cara pandang kita. Ya, kalau orang selalu fokus pada keadaan yang Tuhan ubah, maka kalau Tuhan tidak ubah keadaan itu, dan Tuhan tahu bahwa keadaan di dunia ini tidak selalu sesuai dengan kemauan kita. Kalau fokus kita pada perubahan keadaan, makanya akan terjadi torang pe emosi, torang pe suasana hati itu diatur oleh keadaan. Tidak enak Bapak Ibu. Ketika engkau disayang, engkau bahagia. Ya, ketika engkau tidak disayang, engkau mulai stres, kepahitan. Ya, bahkan mau bunuh diri itu kebodohan. Kenapa? Karena engkau memberikan remote itu pada keadaan. Tapi ketika engkau hidup di atas firman Tuhan, kau tahu bahwa keadaan yang Tuhan izinkan pun hari-hari ini untuk menambah kekuatanmu. Ya, untuk merubah cara pandangmu. Karena Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan yang terjadi dari sehari ke sehari.
Ketika kita mengalami pembaharuan budi, apapun keadaan yang datang kepada kita, kita akan tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Engkau melatih tanganku untuk berperang. Engkau melatih untuk mengalahkan kekuatan musuh. Tidak ada pemberontakan karena kita tahu siapa Allah yang kita percayai. Yang merancang kehidupan kita bukan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan. Maka doa-doa kita akan menjadi satu doa pengagungan, bukan lagi doa datang menangis-menangis ya karena keinginan kita yang belum tercapai. Dan yang ketiga saya kira sama dengan tadi, kita memelihara diri kita dalam kasih Allah ya sambil menantikan rahmat Tuhan. Dalam kita melakoni kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah adalah sumber pengharapan ya. Selalu ada harapan ketika kita ada dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada dalam Tuhan, torang dapat lihat so itang di dunia, ya. So itang, so nak ada harapan, so nak ada jalan keluar, sehingga banyak orang memilih jalan pintas, bahkan sampai bunuh diri untuk mengakhiri penderitaan dalam dunia ini. Kemudian bagian berikutnya Tuhan katakan, setelah kita membangun diri kita di atas iman, ya kita memelihara demikian dalam kasih Tuhan, maka tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada mereka yang masih ragu-ragu dengan Tuhan, mereka yang saat ini ada dalam menuju api tetapi tidak sadar, maka tugas kita adalah merampas mereka dari api. Saudara-saudara, tentu yang pertama-tama kita selamatkan setelah diri kita adalah keluarga kita. Ya. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, jadilah saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, kemudian ke ujung bumi. Jadi yang pertama-tama kita selamatkan adalah Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang diri kita, keluarga inti kita. Kemudian Yudea, keluarga besar kita. Setelah itu Samaria, ya, dan ke ujung bumi, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hari-hari ini ya kalau ada di tengah-tengah keluarga kita, kita melihat masih dalam kesesatan, masih dalam genggaman iblis, tugas kita adalah merampas mereka dari api, ya, merampas mereka dari tangan musuh. Caranya dengan apa? Terus mendoakan mereka, ya, terus mengasihi mereka, terus melayani mereka. Sehingga di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita menyatakan belas kasihan kita karena kita telah menerima lebih dulu belas kasihan Tuhan atas kita. Maka kita tidak akan menuntut. Kita so baik pangana harusnya ngana itu baik, pak kita tidak. Karena kita tahu bahwa proyek saya dengan Tuhan adalah mengasihi orang ini. Apakah dia mengasihi kita atau tidak, itu proyeknya dengan Tuhan. Kalau orang ikut campur dalam proyek ini, ya mungkin orang akan mengharapkan dia berubah sesuai dengan keinginan kita. Padahal perubahan itu adalah proyek orang itu dengan Tuhan. Kalau kita fokus pada perubahan, kita akan banyak kecewa, kita akan banyak gagal. Karena itu adalah pilihan. Ya. Tapi yang bagian kita itu yang kita selesaikan dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita, hai hambaku yang setia, masuklah engkau dalam kemuliaan Tuhanmu. Kita masuk bukan setelah nanti kita mati, tetapi hari ini juga ketika kita memutuskan hidup di atas dasar firman Tuhan, maka sorga itu telah kita alami dalam kehidupan kita. Kita mengalami yang namanya kemerdekaan pikiran, ya, sehingga kita berdampak di tengah-tengah persekutuan keluarga. Jemaat kita orang yang tenang, kita orang yang berespon dengan tenang, ya, dan kita tidak mudah dijatuhkan oleh keadaan. Terpujilah Tuhan, di atas semuanya itu kita butuh Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 24-25, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Kita butuh Tuhan, karena itu pastikan setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita akan ikuti kesaksian pujian berturut-turut solo, kemudian dari Big Voice. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu di tanah negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia. Ku berdoa Indonesia. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Ho, ho, Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kuasa-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarlah nats persembahan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat sekalian, saya undang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang Kau berikan. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus. Dalam ibadah ini, kami umat-Mu telah membawa persembahan dalam bentuk uang. Kuduskan persembahan ini sehingga dapat dikelola dan dipergunakan secara tepat dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah yang terus berbicara bagi kami. Hari ini Engkau berbicara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, mengingatkan kami untuk terus berdiri teguh di atas firman-Mu, pun ketika kami mengalami hal-hal di mana kami menerima ejekan, baik itu atas iman, atas sikap hidup kerohanian kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk terus membangun roh kami Tuhan, membangun roh jiwa dan tubuh kami di atas kebenaran firman Tuhan, serta terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mereka yang sedang ada dalam kesesatan Tuhan, untuk dirampas dari api, dengan cara kami terus mendoakan, mengasihi mereka Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami roh-Mu, kasih karunia-Mu Bapa, sehingga kami mampu untuk menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Kami hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan itulah kebahagiaan kami. Dan kehidupan kami berdampak Tuhan dalam hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat, dan di tengah masyarakat Tuhan, sehingga di mana ada
resiko ataupun potensi bahkan yang telah terjadi perpecahan, kami boleh hadir di tempat itu sebagai anak-anak Tuhan yang merekatkan kembali hubungan-hubungan yang rusak. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kristus, Roh Kudus yang adalah penolong penuntun kami, Bapa, membimbing kami hari demi hari. Kami hidup semakin naik di hadapan Tuhan dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami berjalan dari kehormatan kepada kehormatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Engkau memberkati persekutuan ibadah hari ini, hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik hamba-Mu, juga Penatua Yosia, Siamas Sela, Siamas Evi, Bapak Penatua Yodi, Bapak Penatua Syors Mantiri, Ibu Siamas Diana Sahroni, juga anak-anak muda kami Tuhan dalam tim multimedia, bagi Penatua Rebecca, juga Saudara Matthew, Axel, dan Gerald, semua yang telah memberi diri Tuhan untuk melayani Engkau di hari ini. Tuhan memberkati kami semua Bapa, bahkan memberkati jemaat yang sudah hadir, memberikan waktu Bapa untuk duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa semua kami diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan kasih karunia-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan, menghadapi situasi kehidupan kami hari-hari ini. Kami orang yang tidak mudah menyerah, tetapi kami orang yang selalu mampu mengangkat kepala kami. Kami tidak berjalan dengan tertunduk Tuhan, karena kami punya Engkau Allah yang dengan tangan-Mu yang kuat menyertai memberkati kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami menjadi jemaat yang semakin kuat Tuhan. Kami tidak takut pada kedahsyatan malam, tetapi kami akan terus berdiri tegak di hadapan Tuhan. Kami menjadi orang-orang dengan mental pemenang dan bukan orang yang mudah menyerah Bapa, karena yang menjadi dasar kami adalah firman Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batu, Engkau kota perlindungan kami, dan Engkau adalah jawaban Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada harapan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa saat ini Tuhan, untuk program yang ada di Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara, baik program pelayanan ibadah di hari Minggu, di ibadah-ibadah kolom, dan ibadah Bipra Bapa, bahkan dalam persekutuan-persekutuan syukur, persekutuan-persekutuan yang saling mendukung. Kami berdoa Bapa, semakin iman kami ditambah-tambahkan semakin kuat, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan roh yang lemah lembut Tuhan, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di hati, di kehidupan kami, dan semakin hari kami semakin indah. Kami semakin hidup dalam perkenanan Tuhan, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau berkati badan pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Ruth sebagai Ketua, Pendeta Celi Wakil Ketua, dan Bapak Penatua Syor sebagai Sekretaris, juga Bendahara, Bapak Miki, Ibu Christine, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada di BPMJ, di pelayan khusus, koordinator kolom dan Bipra Bapak, dan panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan. Diberikan kami selalu hikmat-Mu Tuhan, diberikan kami roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kebutuhan pelayanan di jemaat, baik untuk sarana, juga untuk dana. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dana besar yang kami butuhkan, Bapa, kami percaya Engkau sanggup menyediakannya Tuhan. Dan karena itu kami berdoa, bersyukur untuk dana sewa ruko yang bisa kami penuhi. Dan kami berdoa untuk pengadaan tempat ibadah yang menjadi milik jemaat-Mu,
kami berdoa, doa kami ini didengar, dijawab oleh Tuhan, dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau yang akan mengadakan dana yang kami butuhkan Bapa akan datang dari seluruh penjuru Tuhan, dari utara, selatan, dari barat, timur. Engkau yang akan menggerakkan Bapa, sehingga dana yang kami butuhkan untuk pengadaan tempat ibadah kami berdoa dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati bagi jemaat yang hari-hari ini Tuhan dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa Bapak Reza Pelokila yang hari-hari ini dirawat di Rumah Sakit Columbus Pulau Mas, bersama juga dengan Ibu Carolina Pontokawatu, Ibu Kusoi Supit, Ibu Nelly Tamburian Karundeng, Ibu Olvi Umbolo Lowang, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Edi Maliangkai, Bapak Wempi Runtuwene, Bapak Ari Wondal. Kami berdoa bersatu hati, bersepakat Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, memohon kesembuhan dari-Mu Tuhan. Engkau menjamah saudara-saudara kami yang sakit ini pun yang dalam pemulihan Bapa, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan. Dan kami berdoa bukan hanya kesembuhan jasmani yang terjadi, tetapi ada pemulihan Tuhan di dalam roh dan di dalam jiwa, sehingga mereka dapat menikmati kesembuhan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bersama dengan Penatua Hilda Matinda Srey Tuhan, yang Tuhan percayakan hari-hari ini sedang hamil, sedang mengandung. Tuhan memberkati ibu, memberikan dia kesehatan, memberikan dia kekuatan bersama dengan janin yang dikandung, juga memberkati Bapak, memberkati keluarga besar Matinda Srey. Mereka selalu menikmati kehidupan yang sehat, kuat, berbahagia, dan diberkati. Kami berdoa bersama saudara kami yang saat ini beberapa hari yang lalu juga menikmati hari ulang tahun bagi keluarga Gunawan Matana yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Bagi saudara Cynthia Rarung, bagi adik Abriela Shalom Maliangkai, Syamas Livio Rugian, Ibu Mayato Arlego, yang bersukacita atas hari ulang tahun mereka. Tuhan memberkati sukacita keluarga, juga memberkati sukacita pribadi demi pribadi dalam segala apa yang telah mereka terima Bapa. Berkat-berkat Tuhan, Tuhan memberkati dan menguduskan sukacita mereka Bapa, dan kehidupan yang semakin melekat kepada Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga yang berduka cita, keluarga Rivi Sendo yang saat ini ada di Manado, yang berduka cita dengan dipanggil pulangnya orang tua yang kekasih almarhum Bapak Penatua Ferry Sendo. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar. Kami percaya bahwa keterpisahan dengan almarhum itu bukan satu keterpisahan yang membuat keluarga larut dalam duka cita, tetapi ada sukacita sorga karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, memberikan sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bagi seluruh keluarga besar dari keluarga Penatua Rivi Sendo. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada di luar daerah oleh karena pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Saudara Fraselomaki, Saudara Kevin Supit, Saudara Vian Rarung, Saudara Hani Tatimu, Penatua Rivi Sendo, Bapak Harley Tamamilang. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kasih Tuhan menyertai, melindungi mereka dengan sempurna. Dan kami percaya pada waktu yang Tuhan tentukan mereka akan berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam doa sepakat ini kami mau berkata bahwa bangsa Indonesia sangat dikasihi, sangat disayang Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dan bangsa Indonesia diberkati, dikuduskan Tuhan sebagai bangsa yang besar,
bangsa yang terus mengalami kemerdekaan, bangsa yang berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa, dan bangsa yang terus mengalami pemulihan demi pemulihan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, pemerintah kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada hikmat kebijaksanaan yang turun atas mereka dari tangan Tuhan, sehingga Bapa, pemerintah kami terus ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan mereka boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang penting bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami terus menikmati keamanan dan kesejahteraan. Di tengah-tengah upaya menghadapi pandemi Tuhan, dengan program vaksinasi, dengan program untuk terus meningkatkan iman, imun, dan juga protokol kesehatan, kami terus berdoa program-program pemerintah ini diberkati, dikuduskan dalam nama Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang sadar Tuhan dan memberikan diri untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan ini. Banyak yang datang untuk divaksinasi dan menerima kekebalan tubuh, sehingga dapat menciptakan kekebalan kelompok di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabaran, kita akan mendengarkan warta jemaat. Kami sampaikan terima kasih kepada Kadim, Ibu Penetua Mary Rondono Rumbai, SKM, MKes yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih kepada pelayan khusus yang bertugas di ibadah minggu pagi ini, organis, Bapak Penetua George Mantiri, pemandu lagu, Ibu Diana Sabanari, multimedia, soundman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Informasi ibadah pelayanan, Minggu tanggal 12 September, jam 10 WIB, pelayan firman, Pendeta Ibu Sherly Mantiri Narai, Master Teologia. Koordinator Siamas Linda Matasilia Montolalu, Konsistori Siamas Christine Sujatmi Komentang, persembahan Penatua Ferry Maliangkai, warta jemaat Siamas Nova Meteng. Terima kasih kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, baik yang mengikuti lewat Zoom meeting dan lewat Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahan syukurnya, baik lewat persembahan kotak sampul dan transfer ke nomor rekening gereja dan nomor rekening pembangunan. Terima kasih kepada keluarga Igusti Ngurah Suot, keluarga Kim Yung Togas, keluarga Tamamilang Sembel, Pendeta Yapi Pelokila, keluarga Anggo Kumase,
keluarga Paulus Montilei, keluarga Gunawan Martana, keluarga Andi Lolo Kenjem, Siamas Adriana Worotijan, keluarga Tarore Rumengan, Tore Rumengan, keluarga Panjaitan Tore, keluarga Waloni Rugian, Saudari Oldi Lumbu, keluarga Tentero Mentang, keluarga Supit Rampengan, Ibu Bethesda Siregar. Ibadah kolom BIPRA dilaksanakan secara online. Ibadah kolom dan katekesasi bakal calon pelayan khusus periode 2022 dan 2026 dilaksanakan Rabu tanggal 8 September, dan ibadah pemuda Minggu jam 19 WIB. Ibadah remaja Sabtu jam 17 WIB. Ibadah anak sekolah minggu setiap hari Minggu jam 13 WIB. Ibadah harian pagi tanggal 6 September sampai 11 September akan dilayani oleh Pendeta Ibu Ruth Tentero Mentang STH, Penetua Jimmy Toar, Penetua Rebecca Mentiri. Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Gunawan Matana. Selamat ulang tahun Saudari Cynthia Rarung, adik Abriela Shalom Maliangkai, Siamas Livio Rugian, Ibu Mayat Toar Lego. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan turut berduka cita atas dimuliakannya almarhum Bapak Penetua Ferry Sendo, ayah dari Penetua Rivi Sendo di Manado. Jemaat diharapkan untuk tetap jaga iman, jaga imun, mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Laporan keuangan untuk sementara kas gereja total 63.792.156 rupiah. Sedangkan saldo pembangunan sejumlah 155.783.071 rupiah. Demikianlah waktu Jemaat ini. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dengan menyanyikan klik 463, Alangkah Indah Hidup Rukun. Alangkah indah hidup rukun, berdampingan penuh damai, tanpa memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Torang semua basudara, basudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri dan rasa dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara kekasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai kami untuk kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk melakukan semua perintah-Mu.
Terima kasih untuk Ibu Penatua Mary Rondonuwu Rumbai yang telah membawakan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati beliau dalam pekerjaan, tugas pelayanan, studi, serta keluarga. Bapa berkati juga seluruh tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Berkati jemaat yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah, baik di tempat ini maupun secara online. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba dan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Kita akan salam persekutuan dan kita akan menyapa. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita boleh melaksanakan ibadah Minggu tanggal 5 September 2021, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, disampaikan bahwa hari ini Minggu 5 September kita mulai menyesuaikan dengan keadaan, dan karena itu petugas sudah ada di gereja. Setelah berapa minggu petugas ibadah ada di rumah masing-masing bersama dengan jemaat. Dan hari ini kita memulai untuk menyesuaikan waktu yang ada, dan kita berharap semua pemulihan terjadi atas pandemi ini supaya kerinduan jemaat sudah boleh bergabung. Sekalipun memang DKI informasi level 3, berharap levelnya 0. Ya, seperti biasa kita akan menyapa jemaat Tuhan. Ya, di sini ada beberapa jemaat yang boleh hadir. Ada keluarga Bapak Wemi Amanupunyo, terima kasih, selamat hari Minggu. Ya, Bapak Dr. Maksi Rondonuwu, terima kasih, selamat hari Minggu. Ada Pak Herman, rombongan Big Voice, terima kasih. Juga ada 2 pemuda. Kami belum, nanti sebentar. Ibu Yulin, terima kasih sudah beribadah bersama. Ya, hadir di sini sebagai kadim kita di ibadah Minggu adalah Penatua Mary Rondonuwu Rumbai, SKM MKes. Ya, ada Penatua Josias, ada Penatua Jody Bani, ada Syamas Sela Bani Lincewas, ada Pendeta Serli, ada saya Pendeta Ruth, Syamas Evi Supit Rampengan, Syamas Diana Syahroni Syabanari, organis kita yang tetap setia, Penatua Dr. Shores Mantiri, juga adik-adik kita tim multimedia, Penatua Eca, Matthew, Gerald, dan Axel. Ya, kami mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Di layar kami yang pertama ada keluarga Regar Egeten, selamat hari Minggu, terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, ada keluarga Narai Panjaitan. Om Markus, Ibu, Tante, ya, Selamat Minggu. Ya. Selamat Minggu, Tan. Keluarga Wati Lumintang. Ibu Mary. Juga anak-anak, selamat hari Minggu. Oh, Penak Miki masih di Kendari ya. 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 Oh, ini Penak Miki ada. Ya. Selamat hari Minggu Penak Miki juga. Jadi keluarga Wati Lumintang, Ibu Mary ada di Jakarta, Penak Miki. Nanti doa. Ya. Selamat hari Minggu keluarga Wati Lumintang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Ya, keluarga Ibu Teli Lincewas Lapot, mama dari Ibu Syamasela. Selamat hari Minggu Tante Teli. Tuhan berkati.
keluarga Salu Buyung. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak dan Ibu. Iya, ini ternyata keluarga Salu Buyung promosi sekalian. Ya, nanti kasih rasa makanan Manado. Iya. Keluarga Ibu BT sudah Siregar, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini Penatua Hilda Matindas Rey. Selamat hari Minggu Indonesia. Di sana menjelang hari Minggu. Salam kangen ya Bu Hilda. Ya, salam buat Papa dan Mama. Ya, juga keluarga ya yang ada di sana. Selamat hari Minggu sekali lagi, Tuhan memberkati. Keluarga Tumbol Senai, Pak Febri, Ibu Vera, selamat hari Minggu. Oh, ini ada Pak James di Amerika. Iya Pak James, Ray, selamat hari Minggu. Ibu Aneke juga kembali ke keluarga Tumbol Senai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Tamburian, keluarga Tamburian Rarum. Selamat hari Minggu Pak Denis, Ibu Messi, Tuhan memberkati ya. Oh ini Pak Markus, Om Markus. Tadi Ibu, ini Pak Markus di bawah. Selamat hari Minggu Om Markus. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Angul Kumase, selamat hari Minggu Bu Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Mary Narai, selamat hari Minggu Bu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Ibu Linda, gugus tugas di bawah. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Oh, Samas Pingkan Tamburian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Iya, Pak Hence Supit. Selamat hari Minggu Pak Hence, kekasihnya Samas Evi. Tuhan berkati. Samas Nova Meteng yang masih di Manado, selamat hari Minggu. Tuhan berkati Samas Nova, juga anak-anak, cucu-cucu. Jangan lupa pulang Jakarta, Jo. Iya, lanjut keluarga Wawor Pondaa. Selamat hari Minggu Pak Ridel, Ibu Cici. Tuhan berkati. Keluarga Ponto Supono, Penatua James, sama Seneni, juga anak Clara. Mater Minggu, Tuhan berkati. Oh, David. Mater Minggu, Pak Royke, David, ya ada di rumah. Tuhan berkati. Penatua Shores. Ada lagi? Kakak Eca ada lagi? Layarnya? Sudah? Oke ya. Yang di Zoom, yang lain mungkin sudah live tadi ya. Terima kasih juga jemaat yang ikut lewat Facebook. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari orang tetap semangat, beraktivitas, menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Sambil percaya Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita di mana saja kita berada. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Foto bersama, bolehkah yang di Zoom, buka kamera, yang sama-sama Jo, yang ada orang ambil gambar kah? Penatua Eca yang komando. Join, bukan HP gue. Baik, Bapak Ibu yang bergabung bersama-sama dengan kami di Zoom, kami akan foto bersama. Selagi menunggu yang di gereja untuk mengatur posisi,
Untuk Bapak Ibu yang masih belum on cam, mari untuk foto bersama. Baik, sudah siap semuanya, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Oh, satu gaya lagi. Satu gaya lagi, kalau di gereja gaya love katanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah minggu pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.